Pertanyaannya kalau mau sampai dia benar-benar yang sesuai dengan keinginan dia, gereja seperti yang dia mau, yang dia pikir bisa bertumbuh, bikin aja gereja sendiri. Iya dong, fair. Jangan bikin gereja yang suka dia mau. Saya pernah loh ketemu gereja yang sempurna itu, Bu. Ada ya? Begitu gua masuk jadi nggak sempurna, Bu. Ya, kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana. Asa bos. Dari Keblinger. Jadi kau bener. Oke. Pak Bos. Ya, Panta. Saya kan sudah berjemaat di gereja nih cukup lama. Oh iya. Ya. Oke. Terus boleh nggak saya pindah gereja aja? Karena saya merasa tidak bertumbuh. Di gereja lama? Tidak bertumbuh? Ya, gereja sekarang ini saya merasa nggak bertumbuh. Dan saya pengen pindah gereja lain. Boleh yang nggak? Pasti bertumbuh di sana kan? Ya belum tahu juga. Siapa tahu di sana nggak bertumbuh juga, saya cari gereja lain lagi dong. Itu kenapa alasannya, Panta? Kok sampai punya pemikiran nggak bertumbuh? Ya, sebelum kita ke sana, pertanyaan saya boleh nggak? Ya jawab dulu. Oh, jawab dulu. Kenapa latar belakang? Boleh aja, ntar sampai sana nggak bertumbuh. Kan biasa jemaat begitu nanyanya, Pak Pendeta boleh nggak kan gitu. Ya nanti pindah lagi. Makanya saya tanya, bertumbuh nggak di sana? Enggak, pindah lagi. Ntar jadi kutu loncat. Kutu loncat. Mana ada kutu segede gua, Bu? Ya, nah, jadi tidak bertumbuh itu, wah itu juga yang perlu kita tanyakan juga. Nah, karena itu yang sering didengar juga. Ada orang berkata jemaat sudah lama atau baru ya, lalu saya merasa tidak bertumbuh, lalu pindah gereja. Oke, nah ketika ditanya apa alasannya, ada yang jujur, banyak yang enggak. Ada yang jujur, banyak yang enggak. Ya, ada yang jujur katanya begini, katanya saya ini tidak suka dengan khotbah-khotbahnya, nggak cocok. Kemudian saya nggak sevisi dengan visi gerejanya. Nah, yang nggak jujur itu banyak tuh. Banyak. Ya, banyak ketahuan gini, nggak menjawab, tapi ternyata ketika dia pindah gereja karena mau cari pacar, karena mau deket sama bosnya. Karena gerejanya deket rumahnya tiba-tiba dibangun gereja. Dan menurut saya nggak apa-apa juga kan begitu kan? Ya kalau gitu nggak apa-apa. Tapi yang perlu dimengerti adalah Bapak Ibu, Pak Anta, apa sih ukuran tidak bertumbuh itu dulu? Siapa yang bisa definisikan tidak bertumbuh? Seperti apa? Ada angka kah? Misalnya, saya kalau bertumbuh itu 10. Di gereja saya ini cuma 3 terus. Nah, siapa yang berikan angka itu? Kan itu harus dijawab tuh. Bisa jadi orang-orang itu cuma sekedar ngomong saya tidak bertumbuh sebagai alasan, lalu pindah gereja, padahal nggak tahu persis juga tidak bertumbuh itu apa. Nah itu makanya kalau mau ya kita bahas dari sisi Alkitab dong. Oh berarti itu orang-orang yang dia hanya menggunakan alasan tidak bertumbuh, lalu pindah gereja, tidak bertumbuh lagi, pindah lagi, Keblinger dong. Jelas. Pertanyaannya kalau mau sampai dia benar-benar yang sesuai dengan keinginan dia, gereja seperti yang dia mau, yang dia pikir bisa bertumbuh, bikin aja gereja sendiri. Iya dong, fair. Jangan bikin gereja yang suka dia mau. Kalau dia pengen cari pacar, cari gereja yang dia punya semua pacar. Kan gitu kira-kira. Saya pernah loh ketemu gereja yang sempurna itu, Bu. Ada ya? Begitu gua masuk jadi nggak sempurna, Bu. Nah kalau itu namanya kutu doang, nggak pakai loncat. Oke. Jadi yang benernya apa nih? Nah kita bahas. Kita bahas dulu. Yuk kita lihat di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Iya. Ini yang suka kali kita pakai sebagai ayat untuk pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 ya. Saya bacakan. Ini kisahnya antanya Paulus dengan Apolos. Di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang super. Mungkin kalau dibilang sekarang ini gereja yang super, mega church. Jadi semuanya ada Pak di jemaat Korintus ini. Dan Apolos tuh katanya terkenal ganteng ya. Lebih ganteng lah dari Paulus lah. Jelas, Paulus kan 11-12 sama saya mungkin. Dan Apolos tuh jago khotbah juga, mengajar waktu itu ya. Iya, dia ahli filsafat. Nah, jadi menarik sekali. Makanya di sini bilang aku menanam. Kenapa Paulus bilang menanam? Karena memang dia yang merintis jemaat di Korintus. Tetapi Apolos menyiram. Jadi Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi yang menarik ini Pak ayat 6.
bagian B ini, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sebenarnya siapapun yang menanam, siapapun yang menyiram itu gak jadi penting. Gak penting. Nih di ayat 7 kan dibilang, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sebenarnya balik lagi ke tadi pertanyaan dan mungkin pernyataan beberapa orang, saya mau pindah karena saya nggak bertumbuh. Siapa yang berikan kamu pertumbuhan? Pendetanya, pacarmu, bosmu, kan alasannya itu kan. Pertanyaannya yang berikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memberikan pertumbuhan, apakah di gereja yang menurut kita tidak bisa bertumbuh tidak ada Tuhan? Kan enggak, gereja itu pasti ada Tuhan. Kecuali sesat. Nah, kecuali gereja setan kan gitu. Itu pun saya nggak setuju. Kalau dia setan berarti bukan gereja. Nah itu makanya. Nanti kita bahas lagi tuh. Bisa kita bahas yang lain. Jadi kita konsisten aja mau firman Tuhan, Panta. Jelas di sini dibilang, ini menarik, Panta. Bapak Ibu, ternyata kata pertumbuhan itu dari kata auxano. Auxano bahasa Yunaninya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan gini, berproses. Jadi bertumbuh itu berproses. Nah, jangan-jangan mereka cepat, makanya tadi saya tanya Panta, ukuran tidak bertumbuh itu siapa yang berikan? Jangan-jangan kamu tidak sabar dalam proses sehingga kamu dengan gampangnya berkata, saya nggak bertumbuh deh, saya pindah. Padahal untuk menjadikan seekor atau sebatang ya, kalau toge itu apa Panta? Sehelai. Ya pokoknya sehelai toge. Enggak dong. Apalah pokoknya seapa toge gitu ya, sebatang toge. Bikinnya saya waktu SD, nggak tahu Panta pernah SD nggak? Saya pernah SD. Kacang hijau dong. Nah, pakai kapas dong. Nah, kasih air dong. Taruh di matahari. Seingat saya menunggu itu 5 hari Panta. Kalau hari kedua saya udah cabut itu kacang hijaunya, keluarin dari kapas ya, lalu saya ganti dengan tempat yang lain. Saya yakin saya nggak akan pernah mendapatkan toge. Sama dong dengan ini Panta. Berproses. Kok orang bisa bilang, saya nggak bertumbuh, saya pindah. Lu nggak mau tunggu proses, gimana bisa? Ya, tapi jangan emosi dong. Santai aja, ngomongnya santai aja. Ini kita podcast nih. Saya kalau orang-orang kayak gini Panta, aduh. Nggak usah emosi, santai aja. Ya tenang aja. Ya. Ambil napas. Saya minum dulu. Oke. Berarti, minum ya? Ya silakan minum. Berarti kalau kita mendengar ada seseorang Kristen berkata saya tidak bertumbuh oleh karena itu saya pindah gereja, dicek dulu tidak bertumbuhnya apa, ya kan? Karena kan pertumbuhan rohani itu proses Tuhan yang berikan, ya kan? Nah, dan lagi orang bertumbuh rohaninya atau tidak kan tergantung dari orangnya itu sendiri. Mau baca Alkitab atau tidak, mau berdoa atau tidak, hubungan dengan Tuhan seperti apa. Udah bijaksana belum gua? Bijak dong. Bijaksana kan, ya. Kemudian ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita berkata bahwa pendetanya kurang lucu, AC-nya kurang dingin, lalu gerejanya ini dan itu, lalu dianggap bahwa saya nggak bertumbuh di situ. Lah kok pertumbuhannya dari situ ya? Itu kadang-kadang orang lebih suka menuntut Panta daripada memberi. Kalau AC nggak dingin, ya dia tawarin dong. Bener nggak Panta? Bener nggak? Mau nggak saya dinginin gitu kan? Gitu. Jangan. AC nggak dingin, pindah. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi teman saya ketika dia pindah lagi. Karena gerejanya AC-nya kedinginan katanya. Sampai datang ibadah bawa selimut. Nah itu makanya kan. Ya mendingan ke bioskop Panta, jangan ke gereja lah yang itu yang keblinger dan gak esensi ya. Itu. Jadi sebenarnya kalau orang berkata saya tidak bertumbuh kemudian pindah gereja, itu jelas keblinger. Karena apa? Karena pertumbuhan tanggung jawab dia sendiri. Karena pertumbuhan Tuhan yang berikan. Betul kan? Pertumbuhan proses. Betul. Jangan buru-buru. Oke. Nah pertanyaannya adalah yang membuatmu nggak bertumbuh apa? Nah baru bisa. Rajin nggak ikut komunitas kecil? Praktek nggak firman Tuhan yang diberikan, gitu kan? Ya ini nggak sungguh-sungguh nggak dalam Tuhan. Gitu kan? Jangan dikit-dikit nggak bertumbuh. Ada lagi yang bilangin, kenapa nggak bertumbuh? Karena saya nggak disalamin sama Asyar. Saya mau salaman, Asyar cuma begini. Ini masih pandemi. Kalau justru Asyar yang pegang tangan Bapak Ibu baru pindah gereja. Ini kan aneh Pak. Orang tuh kalau saya jadi emosi. Iya tenang. Minum lagi. Nggak boleh kayak gitu ya nggak. Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, maka perhatikan baik-baik. Lebih baik kita jujur. Jika memang kita pindah gereja karena ada gereja yang lebih dekat dengan rumah, karena di situ ada saudara kita supaya bisa keluarga besar kumpul bersama-sama. Jika memang di situ
kita sudah menjalin hubungan dengan seseorang, kemudian kita sudah tunangan dengan dia atau sudah menikah dan kemudian sang suami memutuskan di sana sebagai istri, ikut aja nggak apa-apa ya. Lebih baik jujur daripada berkata tidak bertumbuh karena pertumbuhan itu bukan tugas gereja atau pendeta ya, itu tugas kita sendiri bersama dengan Tuhan bertumbuh ya. Dan gereja itu dipakai untuk sebagai tempat persekutuan sehingga kita bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Oke. Ada tambahan lainnya? Saya tutupnya bukan tutup Anta. Saya gini aja nih, bacain Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Rasul pasal 2? Iya, dari ayat 41 deh Panta. Ayat 41 dan 42. Saya bacakan ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000. Ini gereja mula-mula, Pak. Jemaat mula-mula. Yang menarik di sini nggak ada kata pindah gereja atau tidak bertumbuh. Kenapa? Karena ayat 42-nya bilang gini, Panta. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada persekutuan. Berarti kunci dari pertumbuhan itu adalah ketika kita mau bertekun, Panta. Bertekun dalam proses, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam firman Tuhan. Itu aja. Kalau kita bertekun nggak mungkin kita nggak bertumbuh, nggak mungkin. Ya intinya pokoknya mau gerejanya besar, kecil, megah, belum megah, belum mewah atau dimanapun. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kalau kita bertekun dalam firman, dalam doa, persekutuan, sesama orang percaya, pasti ada pertumbuhan di situ. Oke, baik ya. Jadi kita sudah tahu yang keblinger adalah kalau ada yang pindah gereja bilang saya nggak bertumbuh ya. Jujur aja alasannya apa. Boleh nggak apa-apa kok ya. Kalau memang suami menghendaki ibadah di sana. Begitu kan? Suami istri kan harus gabung. Betul. Jangan terpisah-pisah, suami di gereja A, istri gereja B. Waduh. Ya, jadi yang benernya adalah apa? Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan. Kita bertekun, lewati proses karena pertumbuhan itu artinya berproses ya. Dan kita pahami firman Tuhan, kita datang ibadah, datang dalam komunitas kecil, maka pasti Tuhan memberikan pertumbuhan bagi kita semua. Sampai jumpa di dalam program podcast Akap selanjutnya, dan jika ada pertanyaan atau ada pendapat, ada topik yang ingin kami bahas, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tuhan Yesus memberkati.